Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfakri Iksan dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menceritakan ulang ringkasan tentang novel Sidul Anak Jakarta. Novel Sidul Anak Jakarta diciptakan oleh Aman DP Majoindo yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dan tebal bukunya sebanyak 86 halaman. Sidul atau Abdul Hamid adalah seorang anak yang sangat rajin dan taat kepada orang tuanya. Dia juga sangat senang bermain bersama teman-temannya, baik perempuan maupun laki-laki. Pada suatu hari, Sidul bersama Asna sedang bermain masak-masakan. Sapi dan teman Dul yang lainnya juga ikut bermain. Tetapi pada saat itu, Sapi sangat kesal karena ada orang yang mengganggunya. Sapi adalah seorang anak yang pemarah dan ringan tangan. Akibatnya permainannya terganggu karena Sapi melampiaskan semua emosinya kepada mainan tersebut. Asna pun menangis karena mainannya berantakan. Lalu Asna melemparkan cabai kepada mata si Sapi. Sapi pun lari. Sapi ingin membalasnya karena dia merasa matanya kesakitan, tetapi dia takut karena Asna membawa pisau. Dul yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar tangisan dari Asna, lalu menghampiri Asna dan bertanya, "Kenapa Asna menangis?" Asna pun tidak menjawab. Dul yang melihat mainan-mainan Asna yang berantakan, lalu melihat Sapi dan menghampirinya dan bertanya. Tetapi Sapi malah mengajak Dul berkelahi. Awalnya Sapi terkena beberapa pukulan dari Sidul. Lalu Sapi meminta bantuan Sari untuk memegangi dan menangkap Dul dari belakang. Sayangnya, Sari juga terkena beberapa tendangan dari Sidul. Anak-anak yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri mereka dan mengerumuni mereka. Anak-anak tersebut menyemangati dan menyorak-nyoraki Sidul dan Sapi. Ibu Sidul yang mendengar keributan tersebut langsung keluar. Dia melihat Sapi dan Sidul sedang berkelahi. Dul pun dibawa pulang dan dimandikan oleh ibunya. Setelah mandi, Dul dilarang oleh ibunya untuk keluar rumah. Walau begitu, pintu rumah yang sangat terbuka dengan lebar, Dul pun tidak ingin keluar. Karena Dul tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Dul hanya dapat duduk di rumahnya dan memikirkan jikalau nanti dia ketemu Sapi lagi, dia akan memukul perutnya dan menghentakkan kepala Sapi hingga ke tanah. Dul dan Asna hanya dapat bermain di teras rumahnya, bermain masak-masakan bersama teman-teman perempuan Dul lainnya. Tak terasa, hari pun telah sore. Waktunya si Dul untuk pergi mengaji. Dul mengaji bersama engkongnya yaitu Wak Salim. Wak Salim adalah seorang jawara waktu muda di kampung tersebut, sehingga sampai sekarang dia sangat disegani oleh masyarakat setempat. Wak Salim hanya memiliki satu mata, yaitu yang sebelah kiri. Tidak ada yang tahu mengapa mata sebelah kanannya hilang. Jika ada yang bertanya, pasti dia akan marah. Tetapi sekarang sudah mulai membaik. Kadang-kadang pun sifat beringasnya waktu muda juga keluar. Wak Salim mendapat iuran dari anak-anak yang mengaji padanya. Dia membelikan uang tersebut pada kambing. Setiap anak-anak yang pulang mengaji mendapat giliran piket untuk membersihkan ruangan serta memberi makan kambing. Pada hari ini adalah giliran Sidul. Sidul bersama Amje mencari makanan kambing karena sangat jauh dari hutan. Dul dan Amje berniat untuk mencari makanan di perkarangan rumah orang. Dul pun memanjat sebuah pohon dan mendapatkan beberapa ranting. Lalu Amje meneriaki Dul maling sehingga ranting yang telah didapatkan Dul jatuh dan dibawa kabur oleh Amje. Dul pun sangat marah. Di perjalanan pulang, Dul bertemu kembali dengan Amje. Mereka pun berkelahi. Amje terluka parah dan Dul mendapat beberapa gigitan di lengannya. Ibu Dul pun mengetahui hal tersebut lalu memarahi si Dul. Berbeda dengan ayah si Dul.
Ayahnya hanya menyuruh Dul berganti baju dan makan. Tak lama ayah Dul bercerita bahwa si Dul sangat mirip dengannya sewaktu muda. Malahan ayah Dul sewaktu muda adalah seorang jawara di kampung tersebut. Hari Lebaran pun semakin dekat. Dul mengatakan kepada ayahnya bahwa Dul sangat ingin bersekolah. Ayahnya pun mengatakan seorang tidak perlu bersekolah. Seorang anak Betawi hanya tugasnya belajar dan mengaji. Keesokan harinya, Ibu Dul mendapat kabar bahwa ayah Dul kecelakaan dan meninggal dunia. 7 hari setelah ayah Dul meninggal, kesengsaraan pun mulai sangat terasa. Barang-barang yang ada di rumah Dul sudah terjual semuanya. Ibu Dul pun berpikir untuk mencari pekerjaan dan terpikirlah untuk menjual nasi ulang. Namun yang berjualan adalah Dul karena Ngong Salim mengatakan seorang perempuan tidak boleh berjualan di luar atau bekerja di luar. Tak lama, beberapa bulan kemudian, ekonomi keluarga Dul mulai membaik. Ibu Dul pun sudah memiliki suami lagi, serta Dul memiliki seorang saudara tiri yang bernama Marjuki. Ayah tiri Dul sangat ingin Dul bersekolah, tetapi engkongnya mengatakan bahwa seorang anak Betawi tidak penting untuk bersekolah. Tugas seorang anak Betawi hanyalah mengaji dan sholat, karena sekolah tidak dibawa mati. Yang dibawa mati hanyalah amal ibadah. Pak Lurah yang mendengar keinginan Dul yang ingin bersekolah, menyuruh Dul untuk bersungguh-sungguh dalam bersekolah. Pak Lurah lalu berbicara dengan engkongnya yaitu Wak Salim. Beberapa tahun kemudian Dul pun menggapai cita-citanya dan sukses walaupun tanpa restu dari seorang Wak Salim. Baiklah teman-teman, itulah sedikit ringkasan cerita tentang novel Si Dul Anak Jakarta. Adapun tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel Si Dul Anak Jakarta yaitu Si Dul, Bapak Si Dul, Ibu Si Dul, Bapak Tiri Si Dul, Marjuki, Asnah, Sari, Sapih, Amje, Wak Salim, serta Pak Lurah. Adapun latar waktunya yaitu Seren Penuh, latar tempatnya di rumah Sidul, di perkarangan rumah, dan di tempat Wak Salim. Adapun latar suasananya yaitu sedih, senang, dan menegangkan. Alurnya yang digunakan adalah alur maju karena diurutkan dari perkenalan hingga penyelesaian. Temanya yaitu berkaitan dengan tema sosial karena berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat sehari-hari. Serta adapun amanat atau pesan moralnya yaitu adalah jadilah seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan rajin dalam beribadah serta bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan juga hubungan dengan Allah seimbang dengan hubungan dengan masyarakat, artinya spiritual dan intelektual itu harus berdampingan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.